Mbak Nur mau nanya, bolehkah sholat berjamaah dengan pacar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudara soleh-soleh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesehatan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah. Teman-temanku yang soleh-soleh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para bunda yang mengemban amanah untuk merawat dan mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah supaya insya Allah di masa depan nanti berguna bagi umat. Amin Allah. Kajian hari ini Mbak Nur akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang pada waktu kajian yang menurut Mbak Nur ini sangat penting sekali, dan setelah Mbak Nur tanya beberapa teman dan Mbak Nur juga di beberapa perusahaan, ternyata masih ada yang belum paham atau salah kaprah ya terkait hukumnya ini gitu. Jadi Mbak Nur merasa sebagai sesama muslim wajib banget bahas ini atau mengingatkan yang setidaknya, ya meskipun saya bukan orang yang sempurna tapi setidaknya saya mengingatkannya di bagian ini. Namun sebelumnya Mbak Nur minta maaf ya, karena Mbak Nur manusia biasa, bukan makhluk yang sempurna. Hanya saja Mbak Nur tetap berusaha memperbaiki diri setiap titiknya, setiap menitnya. Semoga kita semua tetap istiqomah ya untuk memperbaiki diri tanpa memandang masa lalu kita yang mungkin buruk atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi gini pertanyaannya, Mbak, bagaimana bolehkah saya sholat berjamaah berdua dengan pacar karena kan pahalanya lebih banyak jika kita sholat ya tidak sebutan dengan kali pacar, namun pacaran kali bersih kok Mbak, sehat, suci dan tanpa saling menyentuh satu sama lain. Gini ya teman-teman, kita bahas satu persatu dulu. Sholat berjamaah kan pahalanya lebih besar dari sholat sendiri. Jawaban saya iya. Nah, sholat berjamaah insya Allah pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari kita jika kita sholat sendiri. Namun bolehkah kita sholat di Abu Ishaq As-Sayraudi kata itu, salah seorang ulama Syafi'iyah, menyatakan makruh atau tahrim seorang laki-laki sholat mengiringi seorang wanita yang bukan mahram berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan jika terjadi makhluk ketiganya adalah setan. Al-Muhadzab 1/180. Yang dimaksud makruh dari keterangan beliau adalah makruh tahrim. Kalau tidak salah artinya haram. Jika lelaki itu berduaan dengan seorang perempuan, maka ulama mazhab Syafi'i tadi mengatakan apabila seorang laki-laki mengulangi istrinya atau mahramnya berduaan dengannya, hukumnya boleh tidak makruh karena boleh berduaan dengan istri atau mahram di luar sholat. Namun jika dia mengimami wanita yang bukan mahram dan berduaan dengannya, hukumnya haram bagi lelaki itu dan haram pula bagi wanita. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzar 14/277. Namun, bisa saja diperbolehkan jika seorang laki-laki mengimami seorang perempuan yang bukan mahramnya, akan tetapi tidak berdua-duaan, misalnya di masjid yang mana di situ ramai orang, atau orang yang sering berganti untuk sholat, atau masih ada orang yang beriktikaf, atau seorang laki-laki mengimami sholat istrinya, kemudian Anda itu bergabung sholat berjamaah dengan istrinya, itu boleh sebagai makmum ya, itu boleh. Yang dilarang adalah berdua-duaan dalam satu tempat yang hanya diisi oleh dua orang pria, dua orang, yaitu satu pria dan satu wanita yang bukan mahram, karena yang ketiganya adalah jangan. Dan yang terakhir adalah pacaran kami suci kok Mbak, pacaran kami sehat, tidak pernah bersentuhan secara fisik. Begini ya, saudaraku dan saudaraku yang dimuliakan Allah, kategori zina itu bukan soal tentang fisik ya, tapi memandang dengan gairah, memandang dengan rasa ketertarikan, memandang dengan penuh nafsu, memandang dengan penuh cinta yang membuat pada mata lawan itu juga bagian dari zina. Zina itu sehalus itu. Jadi alangkah baiknya berhenti sebelum zinanya semakin dan zinanya semakin besar. Berhenti bagaimana Mbak? Nah, jika kamu ingin mencintainya, menjauhlah darinya. Dikasih pencerahan, maka dia ya Allah akan mendekatkannya dengan
jadi yang insya Allah dan sejak kamu dalam kandungan ibu, dan tidak menutup kemungkinan bahwa namanya yang terjadi. Wallahu a'lam. Mari selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, dan apabila teman-teman ingin berkonsultasi, Mbak Nur boleh silakan hubungi kami sampai dengan ya. Sekian dari video perjumpaan kita hari ini. Mari bersama di jalan Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum